Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Jihad beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kita, guru-guru kita yang hadir bersama kita pada subuh ini yang kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Kembali pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah tunaikan salat subuh berjamaah dan tentunya tadi sudah kita mulai dengan rangkaian ibadah sejak kita bangun di tengah malam tadi, dan kita berharap semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan sampai dari kita bangun di tengah malam tadi sampai sekarang itu ada nilai di sisi Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seperti biasa kita awali pagi kita dengan doa menyambut pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk subuh kini terakhir kita sampai di mana Pak? Iya, sampai salam. Sudah sampai salam ya? Ya, sudah sampai salam level kedua kalau tidak salah Bu. Tata cara salam, dan sekarang kita coba naik ke tingkatan ketiga. Jadi sholat itu akan berkualitas jika pertama sihhatul wudu, wudunya benar. Yang kedua tamamul arkan wasyurut, sempurna rukun dan syaratnya. Sudah kita bahas sampai bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersalam ketika mengakhiri sholat beliau. Yang ketiga fahmul makruh, paham dengan apa yang kita baca. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang insyaallah. Jadi paham dengan apa yang kita baca. Maka Bapak Ibu, kita akan mulai lagi dari awal nih. Takbir, dan apa yang ada di balik takbir itu sampai nanti kita urut lagi takbir, doa iftitah, al-fatihah, dan kita akan coba bahas dan diskusikan bersama-sama bagian-bagian dari apa yang kita baca di saat sholat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama Bapak Ibu takbir, dan kita yakin takbir itu adalah pemulai sholat, pentahrim sholat. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pentahrim sholat. Karena kata Rasulullah, as-salatu muftatahun bit tuhur, wat tahrimu bit takbir, wat tahlilu bit taslim. Sholat itu kuncinya ada di wudu, kemudian ditahrim dengan takbir, dan ditahlil dengan salam. Nah, jadi ditahrim dengan takbir, kalimat takbir untuk pentahrimnya. Maka keluarlah
pendapat dari para fuqaha sepakat jumhur mengatakan bahwa kalimat takbir untuk memulai sholat itu adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, walaupun nanti ada pendapat dari Imam Abu Hanifah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Aqil Haidar, bahwa kata Imam Abu Hanifah ternyata boleh menggunakan bahasa lain selain kalimat Allahu Akbar. Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan bahasa lain selain kalimat Allahu Akbar asalkan nilainya senada setingkat dengan kalimat Allahu Akbar itu. Apa bahasanya? Di kitab Muhammad Aqil Haidar itu diungkapkan beberapa pilihan. Pertama, Allahul Akbar pakai alif lam Pak Bu. Allahul Akbar. Kemudian Allahu A'zam, Allahul Ajilla dan sebagainya itu. Tapi Bapak Ibu kalau itu dipraktekkan di Masjid Al-Jihad bah kira-kira itu. Tiba-tiba imam pakai kalimat Allahu A'zam katanya. Lain nama hawa ikut Bapak Ibu. Apa? Oh non biasa saya lah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, kata Muhammad Aqil Haidar dalam ragam bacaan salat beliau. Nah itu jadi boleh katanya, tapi jumhur mengatakan cukup kalimat Allahu Akbar. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW sampaikan juga, kalau kamu hendak salat maka mulailah, buanglah semua yang di luar aktivitas kepentingan salat. Dan kalau kamu masih ragu juga bertakbir sajalah dan ucapkan Allahu Akbar. Jadi pilihan Allahu Akbar itu adalah pilihan yang utama, Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu, maka kita akan lihat Allahu Akbar ini. Kenapa Rasul memilih Allahu Akbar? Karena ini adalah kalimat yang paling utama. Kalimat yang paling utama. Ulama juga sepakat memilih kalimat Allahu Akbar karena nilai dari kalimat Allahu Akbar itu juga sangat luar biasa. Lihat dulu, Allah itu kan punya banyak nama Bapak Ibu. Allah itu punya banyak nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka serulah dia dengan asmaul husna itu. Maka artinya apa? Kita boleh menyeru Allah itu dengan berbagai macam nama. Itu dasarnya itu. Boleh kita menyeru Allah itu dengan berbagai macam nama yang 99 itu. Nah itu. Tetapi kita lihat ada kekurangan-kekurangan mungkin dari nama-nama Asmaul Husna ini dibandingkan dengan asma yang langsung kalimat Allahnya saja itu. Allah itu. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau dilihat dipotong-potong huruf itu Bapak Ibu, kita enggak pakai papannya. Kalau dipotong-potong huruf itu, Allah itu, dia akan tetap kembali kepada Allahnya. Dia akan tetap kembali kepada Allahnya. Kan Allah alif, lam, ha tuh. Kalau dihilangkan alif misalnya, tinggal lam, ha. Maka dia juga tetap akan kembali kepada Allah. Lillah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Dan seterusnya kan. Kembali lagi kepada Allahnya Bapak Ibu. Kemudian kalau ilangan cek lai, lamnya tinggal lam dengan ha lagi. Dibaca lahu mulkus samawati wal ard. Bagi dialah, dia siapa? Allah juga, kembali ke Allah. Bahkan dihilangkan lamnya tinggal ha-nya, hu itu adalah singkatan. Hu itu adalah singkatan untuk dhamir huwa. Siapa huwa itu? Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah dia itu adalah, huwa itu adalah Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi dia tetap kembali ke Allah. Coba Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahman kita potong. Tinggal alifnya, tinggal lam ra ha mim nun. Lir-Rahman mungkin masih bisa dibaca. Lir-Rahman. Tinggal hilangkan lamnya, tinggal ra ha mim nun. Mungkin masih dibaca Rahman. Kalau lah dihilangkan ro-nya, tinggal ha mim nun. Hilang artinya. Nah, seperti itu Pak Ibu. Seterusnya juga seperti Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Nah, itu hebatnya.
Nah, cuman yang paling penting adalah kalimat akbarnya. Kalimat akbarnya. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Akbar itu dari kata kabara. Kabara itu besar artinya. Agung, mulia, penting, prioritas. Artinya apa? Ketika awak mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu, ketika awak mengucapkan Allahu Akbar, itu tidak akan ada lagi peluang bagi kita untuk sombong tuh. Kalau kita benar-benar yakin dengan ucapan Allahu Akbar itu, maka sebenarnya tidak ada lagi peluang bagi kita untuk sombong. Maka Aco mau sampaikan, Bapak Ibu, kadang-kadang kan banyak yang membuat awak kau sombong kan? Banyak yang membuat awak sombong. Ada yang sombong karena pangkat dan jabatannya, ada yang sombong karena harta kekayaan, ada yang sombong karena ilmu pengetahuan, ada yang sombong karena banyaknya amalan. Kan itu yang membuat awak sombong biasanya. Orang-orang sombong biasanya. Orang yang sombong karena pangkat dan jabatan, baru balabiah dia pangkat, dibagi dia amanah, jadi kasih, jadi kabak, jadi kabit, jadi kepala, segala macamnya. Sombong karena itu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Kan banyak itu kecenderungan orang itu. Kecenderungan orang. Karena apa? Karena dia menganggap itu adalah sumber kemuliaan baginya. Jadi kalau awak menganggap itu sumber kemuliaan, pangkat dan jabatan itu, tentu Fir'aun lebih berhak sombong dari awak, Bapak Ibu. Kalau awak menganggap itu. Iko kadang-kadang baru jadi Pak RT. Ada Pak RT? Ada Pak RT, Pak? Aduh, ada Pak RT wak di siko doh. Mohon maaf RT. Pak RW ada lo Pak? Baru jadi Pak RT lah sombong lo, padahal ada Pak RW nah Pak. Masih ada di atasnya Pak RW lah kan. Pak RW kok sombong-sombong inge ada Pak Lurah di atasnya kan. Tapi Pak RW wak insya Allah tidak. Pak RW wak tawadhu orang. Kadang-kadang kan seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang baru jadi kepala, alah nak tanggung Padahal Bapak Ibu, konsepnya sebenarnya kelebihan yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya Allah meminta, menuntut. Dengan kelebihan itulah kita akan mendekatkan diri kepadanya. Jadi apa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Berarti Allah menginginkan dengan kelebihan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah berikan kita kelebihan pangkat dan jabatan, berarti Allah menginginkan kita melalui kelebihan pangkat dan jabatan itu kita mendekatkan diri kepadanya. Melalui pangkat dan jabatan itu maka awak jadi kasih misalnya, berarti Allah menginginkan dengan status kasih itu awak bisa membawa anggota awak beko pergi sholat berjamaah di waktu sholat misalnya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu. Kalau seandainya ya bekecek tadi, kalau itu yang awak jadikan standar kemuliaan, maka Fir'aun lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita. Karena pangkat jabatannya udah luar biasa, ada tanggung-tanggung, bahkan berani mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at itu. Akulah Tuhan yang paling tinggi kata Fir'aun. Hidup kata Fir'aun, hidup. Mati kata Fir'aun, mati. Itu kan kekuasaan Fir'aun luar biasanya Bapak Ibu. Dan sombong, dan mudah bagi Allah menenggelamkannya di lautan. Ada yang kedua, orang yang sombong karena harta kekayaan. Sombong karena harta kekayaan, baru balabiah seketek lah ndak tanggung lo. Ambo setiap bulan ganti oto situ sia. Itu. Kadang-kadang awak joto nampak orang lewat jo beca kan, mohon maaf Pak Ibu, Pak orang lewat jo beca, awak menganggap dia lebih rendah dibandingkan dengan kita. Itu luar biasa tuh. Itu bahaya itu Bapak Ibu. Itu bahaya tuh. Padahal kalau seandainya itu bukan standar kemuliaan bagi kita, ndak kakekal ge hidup awak de harta kekayaan tuh doh. Kan seperti itu. Kalau awak menganggap harta kekayaan itu adalah sumber kemuliaan lalu kita sombong karenanya, tentu Korun lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita. Karena harta Korun tuh banyaknya udah tanggung luar biasa harta Korun tuh kan. Bahkan sampai ke kubu dalam harta Korun tuh. Ya Pak.
menggali sumur awak di siko dapet ame sebungkah. Itu harta siapa Pak? Harta karun. Padahal harta karun tu tabanamnya dulu jauh tuh kan 9.000 kilo dari tempat awak kan bilonya mengalirnya ke negari awak tu Tuhan. Tapi itu disebut harta korun untuk menggambarkan betapa banyaknya harta korun itu. Diceritakan lebih detail lagi di surah Al-Qasas itu Bapak Ibu. Ayat 70-an nanti Bapak Ibu bisa cek. Dan dia sombong. Kama korun ko ada pengawalnya membawa pengawal 10 orang untuk membawa kunci berangkasnya, kunci gudangnya. Awak punya berangkas cie awak pamer-pamerkan atau awak simpan bukan? Bali berangkas ye itu kuncinya awak foto masukkan ke Facebook ya. Kunci berangkas yang pertama so Bali celai kunci berangkas yang kedua ada kayak gitu Pak? Enggak kan Pak? Enggak, awak simpan kan? Berarti harta awak lun sabarale itu doh. Harta awak lun sabarale itu doh. Korun saking banyaknya haratonya ndak abi-abi haratonya kama-kama ada orang tukang bawain kuncinya luar biasa banyaknya harta korun dan sombong karena harta itu tapi juga mudah bagi Allah menenggelamkannya di daratan. Fir'aun yang sombong karena pangkat dan jabatan ditenggelamkan di lautan. Korun yang sombong karena harta kekayaan ditenggelamkan di daratan. Jadi artinya apa? Pangkat dan jabatan, harta kekayaan itu bukan standar kemuliaan dan tidak akan membuat hidup kita jadi kekal. Apalagi yang membuat kita sombong. Adalah orang yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, sombong karena ilmu pengetahuan. Dan santiang koma sekolah dan tinggi, kuliah di universitas ternama sampai ke luar negeri. Sombong karena itu. Situ sia sekolah SD saya tidak tamat, SR dulu sampai kelas 2 nya. Belum macam kan. Sombong karena itu, menganggap remeh orang lain yang tidak bersekolah. Itu luar biasa. Kalau kita menganggap karena karena banyaknya ilmu pengetahuan, karena hebatnya pendidikan, panjangnya rentet gelar akademik kita, itu adalah standar kemuliaan bagi kita, lalu kita menganggap bahwa orang yang tidak bersekolah, orang yang tidak berpendidikan itu lebih rendah dari kita, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Bukankah Hamman itu ilmunya sangat luar biasa? Hamman itu bentuk ikut Bapak Ibu bisa nyubah jadi ular, nyambu bisa seketek berubah jadi ular. Kalau kemur zaman tak tahu kan, tak berubah-ubahnya tuh. Berarti luar biasanya ilmunya tuh. Dan sombong Allah hancurkan. Haman yang tukang rubah tali jadi ular di zaman Nabi Musa tuh, ilmunya luar biasa. Dan sombong dia. Juga Amu Batamu tuh Bapak Ibu, cuma sampaikan Amu Batamu tuh, mohon maaf, ada seorang profesor, ya, ada seorang profesor jadi ketua pengurus masjid. Jadi beliau waktu itu tuh hari Jumat sholat maghrib di masjid, selesai sholat maghrib pulang. Kebetulan waktu itu tuh jadwal ceramah wirid kajian maghrib di masjid yang beliau ketuai itu. Tapi beliau pulang dan yang ceramah bukan beliau, yang ceramah waktu itu cuman S1, ya, cuman S1 ya Bapak Ibu bahasanya. Nah jadi iseng-iseng ada yang bertanya ke beliau, Pak Prof, kok pulang tapi awak wirid kini? Apa jawaban beliau? Masuk Yoambolo yang kemendangan S1 mengaji. Nah, itu bahasanya Pak Ibu. Masuk Yoambolo yang kemendangan S1 mengaji gitu. Itu bahasanya. Kan luar biasa tuh, kan bahaya tuh Bapak Ibu. Itu karena sombong. Ambo profesor yang mengaji S1 masa iyo. Yang enggak tahu Bapak Ibu, kadang-kadang ulah ketek kok lebih babiso dari ulah gadang kan. Nah itu. Jadi ada itu dan banyak itu, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya gitu aja. Ada yang ketiga, ini yang lebih bahaya lagi. Ada orang yang sombong karena banyaknya amalan. Ada orang yang sombong karena banyaknya amalan. Ini yang paling patut kita waspadai Bapak Ibu.